Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam bentuk kenikmatan, sehingga meskipun hujan kita masih diberikan taufik Allah menjalankan sebagian di antara perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu thalabul ilmi. Dan kita masih melanjutkan apa yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin hafizahullah rahimahullah taala, yaitu 10 hak yang wajib ditunaikan, di mana beliau rahimahullah berkata tentang bagaimana cara kita berbakti kepada kedua orang tua, sebagaimana nanti ada beberapa tambahan, yaitu ketika seseorang itu berbakti kepada kedua orang tua, engkau akan menjadi orang tua yang dirawat anak-anakmu jika engkau berumur panjang. Jadi sebagaimana kita merawat orang tua kita, kita juga akan dirawat anak-anak kita. Engkau akan membutuhkan bakti anak-anakmu sebagaimana orang tuamu yang membutuhkan baktimu sekarang. Jadi kalau orang tua kita membutuhkan kita, suatu saat kita juga membutuhkan anak-anak kita. Maka berbahagialah engkau akan mendapatkan pahala yang besar dan balasan yang setimpal, sebagaimana nanti insyaallah akan kita sebutkan di antara beberapa keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Siapa yang berbakti kepada orang tuanya, maka anak-anaknya akan berbakti kepadanya. Niki sebagaimana yang kita sebutkan dulu tentang satu kaidah. Dan siapa yang durhaka kepada orang tuanya, maka anak-anaknya akan durhaka kepadanya. Karena balasan seseorang itu tergantung pada perbuatan yang telah dilakukannya. Bagaimana kamu berbuat, begitulah kamu akan dibalas. Sebagaimana satu kaidah, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatannya. Cara gampile menika sapa wong sing nandur bakal ngunduh. Ini hukum secara umum yang berlaku. Adapun kadang-kadang nandur kok puso ini enggak terhitung. Ya, enggak terhitung. Seperti firman Allah taala, at-thayyibun li-thayyibat, laki-laki yang baik itu untuk perempuan-perempuan yang baik. Maka ini hukum secara umum. Adapun ada kalanya ada laki-laki baik kok dapat perempuan yang buruk, maka ini tidak terhitung, keluar dari ghalabah, keluar dari keumuman. Maksudnya yang dihitung itu secara umum kebanyakan. Oleh karena itu kebanyakan orang yang berbakti kepada orang tuanya, niscaya anaknya akan berbakti kepada dirinya. Ini banyak contoh-contoh yang ada.
Dulu ada seorang keluarga yang mapan. Dia punya suami, punya anak, juga orang tua suami. Ketika orang tuanya ini dipandang tampak tidak memberikan sesuatu yang pantas, dalam arti kok ketok semrawut rapatut, akhirnya dia minta kepada suaminya agar orang tuanya ini ditempatkan di samping rumah. Doko empoe. Di situ lebih tajam lagi, terkena angin malam dan lain sebagainya. Kemudian diberi piring gelas dari kaca pecah. Gelas piring kaca pecah, akhirnya dikasih piring atom. Maka pada satu hari anak putrinya ini menggambar sebuah rumah. Setelah dibuat rumah, maka di samping kecil ini ada kotak, samping rumah. Kemudian ditanyakan kepada ibunya, ini untuk apa ini? Ini nanti untuk ibu saya tempatkan di samping rumah ini seperti nenek. Coba bayangkan. Dari situ akhirnya apa? Akhirnya orang tuanya sadar. Sadar kalau dirinya telah melakukan kezaliman terhadap orang tuanya. Demikian pula ada juga yang piring gelas itu tidak boleh dibuang, nanti untuk nenek, untuk ibu. Piring gelas nenek itu nanti kita buat untuk ibu. Coba seperti itu, orang tua pun akhirnya terasa. Benarlah apa yang disampaikan Syekh di sini, al jaza'u min jinsil amal. Ada juga seorang tua di mana dia itu diseret anaknya, melampaui pelatarannya. Kemudian dia berkata kepada anaknya ini yang menyeret ini, sudah, aku dulu menyeret bapakku cuman sampai sini. Malah dia diseret sampai di jalan. Ini menunjukkan tentang karena dia durhaka kepada orang tuanya, anaknya pun akhirnya durhaka. Ini yang harus kita waspadai. Kemudian hak orang tua mengiringi hak Allah Ta'ala, di mana disebutkan Allah Ta'ala menempatkan hak kedua orang tua pada derajat yang tinggi karena dia menempatkannya setelah hak Allah yang mencakup hak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya. Sebutkan surat An-Nisa 4 ayat 36. Ketika Allah mengiringkan hak orang tua dengan haknya, ini menunjukkan tentang besarnya hak orang tua yang harus dipenuhi oleh anak-anaknya. Maka Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa idz qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar.
Kemudian Allah melanjutkan, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada dua orang tuanya. Ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada 2 orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Sebutkan dalam surah Luqman 31 ayat 13-14. Betapa banyak di antara kita kurangnya bersyukur kepada Allah dan juga kepada orang tua kita. Kemudian bahkan Rasulullah SAW mendahulukan berbakti kepada orang tua atas jihad. Rasulullah SAW fisabilillah, sebagaimana terdapat dalam hadis Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW beliau bersabda, sa'altun Nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ilallah, qala as-salatu ala waqtiha. Ibnu Mas'ud ini bertanya kepada Rasulullah, apakah amalan yang paling dicintai Allah? Yaitu sholat pada waktunya. Kemarin sudah kita sebutkan waktu-waktu sholat. Kemudian apalagi? Qala tsumma birrul walidain. Kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Qala tsumma kemudian apalagi? Qal al jihadu fi sabilillah. Fisabilillah. Kemudian jihad fisabilillah. Mana hadis ini diriwayatkan Bukhari dan juga Muslim. Hal ini menunjukkan pentingnya hak kedua orang tua yang banyak diabaikan oleh manusia. Banyak diabaikan oleh manusia dengan berbuat durhaka dan memutuskan silaturahmi kepadanya, sehingga ada seseorang yang tidak mengakui adanya hak pada orang tuanya, bahkan dia meremehkan dan merendahkan keduanya serta bersikap angkuh kepada keduanya. Orang seperti ini akan mendapatkan balasannya cepat ataupun lambat. Sebagaimana telah kita sampaikan pada pertemuan dahulu, bahwa di antara kita berbakti kepada kedua orang tua, yaitu yang pertama wajah berseri-seri. Ini pernah kita sampaikan. Jangan sampai di hadapan orang tua kok malah sambat, merengut. Betae napa? Ben ora dijalui, ben ora direpoti, nek perlu ditomboki. Ini tidak boleh. Yang kedua, bertutur kata dan perangai lemah lembut. Sebagaimana telah kita sampaikan ayat-ayatnya. Yang ketiga, mentaatinya selama tidak maksiat kepada Allah. Jadi kita taati. Sehingga ketika kita menjalankan perkara yang sunnah itu bertentangan ataupun ada perintah dari orang tua kita, maka kita bisa mengalahkan apa yang sedang kita lakukan, amalan sunnah tersebut. Contohnya apa? Umpama seseorang sholat duha, dia dipanggil orang tuanya, Min, enten sejeneng min mboten iki. Mboten enten ta? Man. Tidak apa-apa, ya mung contoh.
Maka ketika dirinya itu dipanggil dia sholat, terus ke nopo dipedhot niki, dipedhot. Berdasarkan nopo dalil Juraid yang dipanggil orang tuanya. Sehingga beberapa kali dipanggil Juraid tidak datang, orang tuanya pun mendoakan keburukan. Gitu. Demikian pula dalam satu kaidah yang telah kita sampaikan, fa in tazahama adadul masalihi yuqaddamul a'la minal masalih. Jika bertabrakan dua maslahat yang sama-sama penting, maka kita harus dahulukan perkara yang lebih penting. Jadi kaidah ini cakupannya luas, nggih. Jenengan niku nek umpamane nggih, arep bodo kok nyekeli duit 150, wileh napa leh ngedum ki piye? Ini kaidah ini berlaku. Nggih napa mboten? Sing pokok-pokok dhisik gitu. Klambine anake, nggih. Terus napa meleh, Pak? Nggih, perkara wedhe nek perlu ngalah. Dolanan-dolanan gosek, gitu kan seperti itu. Ibu-ibu juga berlaku ini. Nggih. Duitnya mau 20.000, kamu kok perlune akeh sing dituku. Nah, itu harus yang paling penting dulu, baru yang penting. Yang penting sayur dhisik gitu dan lain sebagainya. Itu seperti itu. Betul-betul bermanfaat. Yang keempat itu mendakwai. Jika orang tua kita belum mendapatkan hidayah atau belum mendapatkan hidayah sunnah, itu harus telaten. Telaten, terus ajek, sehingga apa? Ketika orang tua ini dalam keadaan terjepit, kita bantu, saat itulah mudah-mudahan Allah bukakan hatinya. Seperti itu, telaten. Seperti sahabat Abu Hurairah, itu juga mendakwai orang tuanya. Itu biasa, didakwai itu malah ngunek-ngunek ke Rasulullah. Sebutkan dalam hadis. Tapi dia datang kepada Rasulullah, minta doa Rasulullah, akhirnya ibunya ini mendapatkan hidayah. Di mana ibu Abu Hurairah ini adalah Umaymah. Tapi orang kafir itu bolehnya mendoakan agar mendapatkan hidayah. Kemudian yang kelima, memperhatikan kebutuhan orang tua. Kemarin sudah kita singgung sebentar. Dari makanannya, kesehatannya, tempat tinggalnya harus mereka perhatikan. Diperhatikan orang tua kita. Kalau kita nggak bisa mencukupi materi lah, kita masih punya tenaga. Enek suket jembrung, cukup pacul dibesii. Nggak perlu kita dioyak-oyak. Itu rumah kita dahulu. Rumah orang tua kita. Lihat lampu yang mati, kita belikan, kita pasang lampu itu. Seperti itu. Sehingga orang tua itu betul-betul merasakan bocah kok jan pengerten ya, jane ngaji munangdi. Akhirnya dia pun terketuk hatinya. Terketuk hatinya. Dari sini Rasulullah menyebutkan raghima anfun tsumma raghima anfun tsumma raghima anfun. Qila man ya Rasulullah? Qal man adraka bawaihi indal kibari ahaduhuma au kilaihima falam yadkhulil jannah. Celoko. Sinten ya Rasulullah? Wong sing nemokke wong tuwane dheweke kono wis tuwa kok ora iso njalari dheweke mlebu surga. Maka dia orang yang celaka, rugi. Hadis riwayat Imam Muslim. Maka kelanjutan yang akan kita sampaikan yang keenam, supaya kita izin ketika hendak berjihad atau melakukan sesuatu yang besar. Kita izin kepada orang tua. Apakah kita mau safar jarak jauh ke tempat mertua kita, atau kita mubrahoma, atau kita arep mantu, sebelum orang lain dikabari, kalau perlu orang tua kita kabari terlebih dulu. Jangan sampai anak ini punya anggapan
Wong tua dikabarono ya ora udu apa-apa. Ini jangan sampai. Itu menyakitkan sekali. Aku ki ya wong tua-tuane tenan apa ora nganggep aku. Akhirnya kan seperti itu. Maka hendaknya orang tua itu diberitahu. Sehingga disebutkan dalam sebuah athar di mana ana rajulan hajjara ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal Yamani. Ada seseorang yang berhijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Yaman. Faqala lajeng Rasulullah niki tangklet, halaka ahadun bil Yaman, apa kowe duwe kerabat ana Yaman? Qala abawaya, kula kagungan tiyang sepuh kula wonten mriku. Qala adina lakala, menawa ngono kowe apa wis izin ana nek kowe kok hijrah rene arep melu jihad? Qala la, dereng ya Rasulullah. Qal irji ilaihima fasta'dzinhuma, nek ngono kowe baliyo ijino karo wong tuamu dhisik nggih marang dheweke, lajeng fa'in adina laka fajahid, nek diizinke kowe jihad wa illa fabirhuma, nek ora diizinke kowe supaya bektiya wae karo wong tuamu loro. Niki hadis ingkang dipun riwayataken Abu Dawud, Baihaqi, Ibnu Hibban, disahihkan oleh Syekh Albani di dalam Sahih Abu Dawud. Ini supaya kita dalam perkara-perkara penting itu kita izin kepada orang tua kita. Kemudian yang ketujuh, mendahulukan orang tua dibandingkan anak istrinya. Ini yang mungkin jarang kita pahami. Jadi pada asalnya orang tua kita itu memiliki hak lebih dulu dibandingkan anak istri. Ini banyak disebutkan di dalam ayat-ayat, itu banyak. Seperti disebutkan di dalam surat At-Taubah 9 ayat 24. Meskipun konteksnya berbicara lain, tapi bagaimana Allah itu mengurutkan. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum ilal akhir. Kandakno he Rasul menawa bapak-bapakmu, anak-anakmu, sedulurmu lan bojo-bojomu, ngantos akhir ayat. Ini menunjukkan tentang urutan. Oleh karena itu dalam sebuah hadis disebutkan, hadis ini panjang, saya bawakan secara makna. Dipun riwayatkan Imam Bukhari. Ada 3 orang yang sedang berjalan. Delalah rati kedalon nginep wonten guwa. Allah takdirkan wonten watu wageng niku glundung. Blek nutupi guwa. Lajeng salah setunggalipun tiang 3 niki sanjang. Awake dhewe ora iso metu. Kejaba ndonga marang Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa, Sehingga apa, di antara 3 orang ini, salah satunya yang berkaitan dengan materi kita niku piyambakipun ndonga. Ya Allah, dahulu saya memiliki 2 orang tua yang sudah renta. Saya tidak memberi minum di malam hari untuk keluarga saya atau hewan ternak saya sebelum saya memberikan minum untuk keduanya. Suatu saat ada perlu hingga saya pulang larut malam dan saya dapati kedua orang tua saya telah tertidur.
Maka saya pun buatkan minum untuk mereka sebelum memberikan kepada keluarga saya. Maka saya tunggu mereka sampai bangun meskipun anak saya ini merengek-rengek di kaki saya. Pak nyuwun susu, Pak nyuwun susu, mboten dipun gabres. Sampai hatinya itu puas kalau dia memberi kepada orang tuanya terlebih dulu. Maka saya tunggu mereka bangun dari tidur sambil memegangi wadah minum tersebut. Saya pun tidak ingin membangunkan keduanya, sementara anak-anak saya menangis-nangis kelaparan dan memegangi kaki saya. Begitu seterusnya hingga terbit fajar, kemudian terbit fajar, lalu aku membangun keduanya, memberikan minum tersebut. Ya Allah, jika aku melakukan hal ini karena mengharapkan wajah-Mu, maka tolonglah aku dari kesulitanku ini. Maka batu itu pun bergeser, regedek. Ketika tiga orang ini sama-sama telah berdoa, maka batu itu pun terbuka. Maka para ulama istifadah mengambil faidah dari hadis ini, hendaknya seorang anak laki-laki itu tetap berbakti kepada kedua orang tuanya meskipun sudah punya anak, sudah punya istri. Mulai ibu-ibu, jelas bingking mboten Bu? Jelas nggih? Niku nek Kang Mase niku bekti kalih tiyang sepuhe ampun digondeli, nggih. Mboten angsal. Gajimu biasane mang juta iki mung karek 3 iki nang ndi? Ampun ngantos. Nggih, mbok menawi enten perlu kalih tiyang sepuhe pun kajenge. Betake napa? Njing ben anak-anak panjenengan niku nggih bekti kalih jenengan, ibu-ibu nggih Bu nggih. Soale enten Pak nggih. Dadi niki kisah nyata niki. Dadi anak lanang kalih mantune wedok tindak wonten dalem tiang sepuh, tiang kakung. Nggih. Niku angger daraki apa-apa mung dipentelengi ae. Tapi kuwatir nek dhuwit iki cucul. Nggih. Barang ngoten nalika dipun paringi beras, tumpake sepeda motor. Mbah gelon apa pripun mboten ngertos. Beras niki dijojoi turut dalan mantul nganti tekan ngomah niku telas, coba bayangke. Maka seperti itu tidak boleh. Karena pertemuan anak dengan orang tua itu meskipun ada kalanya tidak menyenangkan, ini terbatas waktunya. Mboten dangu. Makanya berilah kesempatan, ya. Karena dia itu ingin berbakti kepada kedua orang tuanya. Ojo nganti digondeli. Umpama nek nyisahke diparingke tiyang sepuh pun kajenge. Karena di dalam syariat ini dibolehkan, dianjurkan supaya tetap berbakti berdasarkan ayat dan hadis yang kita sampaikan ini. Kayak mungkin jelas ibu-ibu, tek ratek kompak ngono ora matuk. Pokoknya tugasku ngandake tentang sing ngamalke dhewe nggih to? Kita lanjutkan hadis ini riwayat Imam Bukhari nggih. Poin yang ke-8, memaafkan orang tua apabila keliru sebagaimana yang dijelaskan Syekh tadi nggih. Jadi ada anak-anak yang mereka itu durhaka memutuskan silaturahmi kepada orang tua nggih. Mereka mengabaikan orang tuanya. Seorang anak tidak boleh seberapa banyak kesalahan yang diperbuat terhadap orang tuanya tersebut,
Namun orang tua dengan lapang dada ketika kita niku tesih alit, kita niku banyak melakukan kesalahan. Tapi orang tua lapang dada, selalu memaafkan anaknya. Oleh karena itu tidak pantas bagi seorang anak sampai tidak memaafkan orang tuanya. Niku mboten angsal. Mula dalil secara umum, wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memberikan maaf kepada orang lain, sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat baik. Surat Ali Imran 3 ayat 130 sekawan. Rasulullah SAW ingin dikatakan, man kadhuma ghaidan wa huwa qadirun ala yanfidahu da'allahu azza wa jalla ala ru'usil khalaiqi yaumal qiyamati hatta yuhayyirullahu minal huri ma syaa. Sapa dheweke kono mau nesu mongko jane iso nglampiaske nesune. Umpamane nggih nyuwun sewu muga-muga mboten Allah wong tuwae kowe boyak kene ora sotah aku arep nekani, umpamane sanggup untuk melakukan itu, tapi dia memilih untuk memaafkan kalau orang tuanya salah, maka nanti pada hari kiamat dia akan diseru di depan makhluk-makhluknya, kemudian disuruh memilih bidadari mana yang dia sukai. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Imam Ahmad, menika dipun hasanaken Syekh Albani wonten Al-Mishkah. Jadi dari sini tidak boleh anak kok dendam dengan orang tua, tidak boleh anak kok memboikot orang tua, mutung, ora gelem takon, ora gelem moro, ngenengke. Ini tidak boleh. Ini bentuk-bentuk kedurhakaan. Nggih. Lah piye wong aku mbiyane mong dhewe klambelung suran terus adikku itu kok kayak anyar terus. Umpamane nggih, kadang-kadang orang tua kan seperti itu nggih. Maka itu tidak boleh jadi alasan untuk durhaka kepada orang tua. Contoh lain, orang tua ini tidak mau membiayai ketika dia masih kecil, nggih. Tahu-tahu sudah gede, sudah keluarga, ketemu lagi, kemudian dia itu tidak lagi mengakui atau tidak lagi mau berbakti kepada orang tua. Alasannya napa? Wong biyene ra dope ini kok saikon bekti ora sotah umpamanya. Maka ini juga tidak boleh. Loh kenapa? Karena berbakti kepada kedua orang tua itu murni datang perintahnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua kebaikan yang dilakukan anak ini itu akan dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada kait mengaitnya dengan orang tua, walaupun secara zahir umumnya seperti itu. Jelas napa mboten? Itu seperti itu. Ini juga berlaku tentang seorang istri nggih. Nanti ada sendiri. Jadi umpamane wong lanang kok sak penake dhewe ora nyenengke ati umpamane, maka tetap dia suruh berbakti kepada suaminya. Kenapa? Ini perintah Allah dan Allah yang akan memberi balasan. Seperti itu. Oleh karena itu tidak boleh seorang anak itu mendiamkan atau tidak mau menyambung silaturahmi kepada orang tuanya. Dan yang ke-9, menika menjaga hubungan baik orang yang dekat dengan orang tua kita. Jadi kalau umpamanya orang tua kita itu sudah meninggal, karena diriwayatkan, tetapi hadis ini didhaifkan oleh Syekh Albani, orang tuanya ini sudah meninggal. Ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un abarruhuma bihi ba'da mautiha. Ya Rasulullah, napa tesih wonten cara anggen kula saged bekti dumateng tiyang sepah kula menawi tiyang sepah kula menika sampun seda ya Rasulullah. Qala na'am as-shalah alaihima. Yo ana supaya kowe ndongake marang wong tuamu.
netepi janjine, lajeng nyambung silaturahmi yang tidak disambung kecuali melalui jalan mereka berdua, dan memuliakan teman-temannya. Ini hadis riwayat Abu Dawud, tetapi hadis ini didhaifkan oleh Syekh Albani. Akan tetapi di dalam riwayat Imam Muslim itu dijelaskan bahwa semakna dengan itu ada hadis yang sahih. Abarrul birr an yasila rajulu wudda abihi. Sesungguhnya sebaik-baik kebajikan adalah seseorang itu menyambung tali persaudaraan orang-orang yang dicintai ayahnya. Hadis riwayat Imam Muslim lan ugi Tabrani. Dari sini kita mengetahui kalau seandainya orang lain saja itu disuruh menyambung, tetap memperbaiki, apalagi kerabat, kan ngoten. Ini lebih untuk disambung. Min babil aula. Pramila wonten setunggalipun athar yang diriwayatkan Imam Muslim, juga disebutkan dalam Riyadhus Shalihin yang disyarah oleh Syekh Salim bin Id al-Hilali di dalam kitabnya Bahdatun Nadirin. Ibnu Umar ini pernah berjumpa dengan seorang Arab Badui. Lajeng kuanas kendang-kendang niku piyambakipun ngalah. Niki Arab Badui niki nunggang tunggangane. Ridake niki dipun copot diabgeni kalih tiang Arab Badui. Imamah ini dilepas, dikasihkan kepada mereka. Lajeng Ibnu Umar ini poro ngalah melampah, Pak. Ini orang Badui ini kenumpak tunggangane. Setelah selesai, maka orang bertanya, jenengan kok ngaten niku pripun? Sebabnya napa? Maka dijawablah, biyen bapake kuwi koncone Umar. Jelas nama badan? Umar ini adalah bapaknya Ibnu Umar ini. Ini namanya adalah Abdullah bin Umar. Dari situ Islam itu menjaga, melestarikan, melanggengkan hubungan. Bukan seperti orang bisnis, mboten. Nanti yang bisnis itu dia jadi mitra saya, kalau mau pinjam silahkan, kurang bisa dibantu, apa yang bisa ditolong, tapi kalau sudah nggak ada hubungan, nggak bermitra lagi, kowe aku lakukan seperti itu. Kalau orang berbisnis. Tapi Islam itu tidak seperti itu. Dulu pernah jadi teman baik bapak kita, maka kita berusaha untuk mendatangi dan memperbaiki, menjaga hubungan tersebut. Dalilnya yang seperti kita sampaikan tersebut. Sehingga nopo Islam itu betul menjaga. Bahkan dalam satu bab seperti Imam Nawawi itu beliau membawakan bagaimana supaya kita itu mendatangi dan memberikan orang-orang soleh, di mana Rasulullah SAW itu beliau menyembelih kambing, kemudian dagingnya ini diberikan kepada teman-teman Khadijah. Khadijah ini telah meninggal. Ini diberikan kepada teman-temannya. Ini menunjukkan apa? Tentang bagaimana Islam ini menjaga keutuhan, menjaga kelanggengan hubungan dahulu meskipun telah berlalu. Benten kalih tiyang ingkang bisnis. Kemudian poin yang ke-10, supaya kita mendoakan kepada orang tua kita. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Katakanlah, ya Tuhanku, kasihanilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka mengasihani aku di waktu kecil. Ini harusnya sering kita baca, sering kita doakan orang tua kita. Menurut surat Al-Isra 17 ayat 24, di mana disebutkan dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, inna rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah fayaqulu ana hadha fayuqal bistighfari waladika. Ada seseorang
di mana dia diberikan derajat yang tinggi di surga. Nggih. Niku piyambakipun kala wau ngrumangsani amalanku ki jane ora sepiro kok aku entuk derajat dhuwur kok ngene iki saka ngendi. Kemudian dikatakan kepadanya, istighfari waladikalaka, kuwi saka istighfar anakmu kanggo kowe. Nggih, wonten hadis riwayat Ibnu Majah dipun saekan oleh Syalbani. Dari sini al-waladu min kasbil walidi. Anak niku panci hasil usaha orang tua. Tadi sak tingkah polai anak sauger kesainan tiyang sepuh niku pikantuk ganjarane. Nggih, benten nek kalih tiyang liyan brayan. Khususon ila ruhi fulan umpamane nggih. Iki ganjaran iki engko dikhususke kanggo ruhe fulan. Ya nek diwehi. Apa meneh kon nekake kok ndekte karo Allah. Maka ini sebagaimana ucapan Imam Syafi'i, wa laisal insanu illa ma sa'a. Tidaklah orang itu mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan. Ajeng diatani rina berpun. Nggih, monggo.
Nggih. Kita lajengaken ya. Ini karena terbatasnya waktu, jadi kita tidak sertakan dalil-dalilnya semuanya. Adapun di antara bentuk-bentuk durhaka kepada orang tua, nggih menika di antaranya baik perintah ataupun bentuk-bentuk durhaka. Ini di antaranya yang pertama, wajah cemberut, manyun, membelalakkan mata, itu termasuk sudah durhaka kepada kedua orang tua. Yang kedua, berkata dan berbuat kasar, seperti yang pernah kita sampaikan, ucapan hi, hus, huya, stil, ini termasuk ustuwa pikun, ini juga ini tidak boleh. Wong tua rewel ram, ini juga tidak boleh, termasuk ucapan yang kasar. Kemudian yang ketiga, membiarkan orang tua dalam kekafiran, sebagaimana Nabi Ibrahim itu mendakwahi orang tuanya. Yang keempat, tidak mentaatinya meskipun di dalam kebaikan. Kalau kita mampu, hendaknya kita taati, kecuali dia tidak mampu atau membahayakan. Yang kelima, tidak menghiraukan orang tua yang berada dalam kesusahan. Jadi orang tua kita susah, awake dhewe iki dalam keadaan cukup, longgar, piknik, wong tua padahal ngerintah umpamane. Sumbat sambat, ora enek sing dipangan, awake loro, maka tidak boleh. Dan yang ketujuh, tidak mengakui orang tuanya seperti tadi. Yang kedelapan, tidak mau mengunjungi orang tua dan juga kerabatnya. Tidak mau. Yang kesembilan, mementingkan istri dan anak-anaknya. Ini banyak terjadi. Kadung seneng karo bojone, niku nganti lali kalih wong tua. Bahkan ada sebuah kisah di mana orang tuanya disuruh mengusir, itu diusir oleh anak laki-laki tersebut. Waliyadzubillah. Kemudian yang ke-10, membebani orang tua dengan permintaan yang tidak disanggupi. Wong tua jane kahanane ora enek ning jalukane enmek dan lain sebagainya umpamane. Maka ini akan menyusahkan orang tua. Dan masih banyak lagi, ini diantaranya. Kemudian keutamaan berbakti kepada orang tua, diantaranya keutamaannya, yang pertama, merupakan amalan yang paling utama yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Seperti hadis yang diriwayatkan Ibnu Mas'ud tersebut, ayyul amali ahabu ilallah, amalan apa yang paling dicintai Allah? Di antaranya salat pada waktunya dan berbakti kepada kedua orang tua. Yang kedua, akan dimudahkan baginya untuk masuk ke dalam surga. Jadi kalau kita berbakti itu akan dimudahkan. Karena disebutkan dalam satu hadis, al-walidu awsatu abwabil jannah. Fa'adhi dalikal bab awifat. Wong tuwa kuwi pinangka lawang surga sing tengah. Mbok siak-siakno apa mbok jaga? Tegese napa, nek mbok siak-siake kowe mlebu neraka. Nek mbok jaga kowe bekti mlebu ana surga. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, disahkan oleh Syekh Albani.
Yang ketiga, dikabulkan doa-doanya. Sinten? Kata sinten? Uwais Al-Qarni. Itu seorang yang sangat berbakti kepada orang tuanya, sehingga sampai Umar saja itu minta doanya agar Allah mengampuninya, dan diijabahi doa-doa Uwais ini. Dan juga dihilangkan kesulitan-kesulitannya. Katos 3 orang yang terjebak dalam gua. Itu ulama istifadah mengambil faedah dari hadis itu. Di antara solusi kita menghadapi kesulitan itu berbakti kepada orang tua. Bahkan ada satu kisah, anak ini sudah divonis hukuman sekian karena dia sedih. Telepon seorang ulama. Kemudian ulama ini memberikan nasihat, pulanglah, apa yang disukai ibumu belikan, minta ibumu untuk mendoakanmu. Maka betul dilakukan. Akhirnya ibunya mendoakan dan anak ini selamat. Ini seorang yang alim yang menceritakan ini. Kemudian berbakti kepada orang tua itu akan memudahkan, meluaskan rezekinya. Ini sangat penting. Kalau kita itu mencari rezeki kok sulit, seret, coba dikoreksi hubungan kita dengan orang tua kita. Beres apa ora? Nah, awake dhewe betitil nyengit medit, ya wis. Itu diantara sebab awake dhewe ya seret rezeki ini. Dari mana? Dari apa yang disebutkan Rasulullah. Man ahabba ayyubsyata lahu fi rizqihi wa yumsa'alahu fi aktsarihi falyasil rahimah. Siapa yang suka dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, supaya dia menyambung silaturahmi. Ulama itu menyebutkan termasuk kepada orang tua itu menyambung silaturahmi yang paling baku, paling penting. Dan yang kelima, akan mendapatkan perlakuan yang baik dari anak-anaknya. Ini keutamaan kita berbakti. Adapun bahaya orang itu durhaka kepada orang tua, satu, terhalangi masuk surga. Ini terhalangi. Di mana Rasulullah menyebutkan la yadkhulul jannah al-aqu, tidak masuk surga orang yang durhaka kepada orang tua. Nggih, mbah kuwi diampirke seminggu, mbah kuwi selawase, kalau dia sampai menghalalkan dosa besar itu bisa menjadikan kekal. Lu seminggu enteng no, sehari di sana 1000 tahun ukuran dunia. Apa kita sanggup? Yang kedua, mendapatkan kemurkaan Allah kalau kita durhaka itu. Ridho Rabbi fi ridho walid, wasuhtu Rabbi fi suhtil walid. Ridho orang tua itu, ridhonya Allah itu tergantung ridho orang tua. Sebaliknya, ridho kemurkaan Allah itu tergantung kemurkaan orang tua juga. Hadis riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad, Tirmidzi, dan disahihkan oleh Syalbani. Durhaka kepada orang tua itu akan disegerakan siksanya di dunia sebelum di akhirat. Saya melihat banyak sekali kisah nyata. Saya nyaksikan sendiri dengan mata kepala saya. Banyak sekali. Dia ketika itu masih hidup, sekarang masih hidup, masih sehat maksudnya. Itu bagaimana anak ini minteri wong tuane. Sambat arep merantau wedhuse wong tua dituntun. Dituntun ngertos to? Didol. Engko nek tekan kono tak kirimi Pak, wis blas ora dikirimi. Ini berkali-kali. Lagi sertifikate Pak digawa di sekolahke, ngertos ta maksudnya? Sekolahke. Engko tak setorane Pak, wis ora disetori blas. Wong tua nganti judeg sambat. Dijuko dilebokke meneh. Coba bayangkan. Bukan hanya itu, kono tenggel kena kene, tenggel kena kono, tenggel kena. Wal iyadu billah. Ternyata dia masih muda sekali. Tapi sudah harus cuci darah
seminggu 2 kali. Dia juga nggak bisa berdiri, harus duduk di kursi roda terus. Makanya ini betul-betul sangat berbahaya. Jangan sampai kita durhaka kepada orang tua kita. Kemudian bisa mendapatkan doa buruk dari orang tua. Ini sangat berbahaya. Ada dulu si alit niku karena dia asik dolanan, si alit itu kan senang. Makanya kalau kita berdoa yang baik Pak, ngwabrak pot krompian kamangka pote niku larang. Rasronto bu niku sanjang ben wablekan tembok sisan. Seperti itu. Sampai dia tumbuh berkembang jadi seorang anak yang soleh, yang taat, yang berbakti. Tapi doa ini sudah terlanjur naik. Sehingga ketika bapaknya menjadi seorang kontraktor, anak ini diajak mau survei tembok ini nibani blek, dia mboten saged obah Pak. Hidup tapi dia tidak bergerak. Ibunya ini sadar, saya tidak mengira kalau ucapanku itu sudah naik ke atas. Patuto diijoli, digenteni, tapi sudah tidak bisa. Oleh karena itu nesu ya nesu dongake sing sae, nggih. Ben dadi imam kono. Ben hafal Quran sisan. Seperti itu. Kenging ngisih jelas, Bu? Alhamdulillah. Karena disebutkan dalam satu hadis salah sudah dakwatun mustajabatun la syakka fihinna. 3 doa orang yang doanya orang yang dikabulkan Allah, tidak ada keraguan padanya. Dakwatul walid, doa orang tua, wa dakwatul musafiri, doanya orang yang bepergian, wa dakwatul madlumi, doanya orang yang terzalimi. Ini hadis riwayat Ahmad bin Midi dihasankan oleh Syalbani. Kemudian yang terakhir, akan menjauhkan keberkahan di dalam hidupnya. Jadi wong urip niku nek wong tuwa wae kuwi wis ora rido, enake gelo, enake nesu, enake mau ora rukun, itu sudahlah tanda kehidupan itu tidak diberkahi. Karena keberkahan itu dengan menjalankan perintah-perintah Allah. Oleh karena itu kita sebagai penuntut ilmu, insyaallah itu apapun permasalahan dengan orang tua harus dituntaskan. Poro nyelondoi, poro ngalah, kita harus meminta keriduan dan doa orang tua. Inilah yang kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, menjadikan kita sebagai anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Amin Allahumma amin. Ada pertanyaan, Badan? Tidak ada, ya? Kalau tidak ada, saya kira cukup. Kita tutup doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.